wailun likulli salah. Wailun likulli itu namanya di kopi guna mesti tahu. Kana baru benar. Kenapa? Ada ifa ya jadi ada tahu apa namanya hukum-hukumnya ya. Apalagi Masya Allah. Fa inna hamalatal Quran ini dia nih. Sungguhnya orang yang suka membaca Quran bizillah dia berada dalam naungan Allah. Kagak kepanasan, kagak ketakutan, kagak gemeteran, kagak panik. Kenapa? Karena sering membaca Quran. Tikus. Oh, tikus kali ya. Dia berada dalam nama Allah yauma la zilla illa zilluh, di hari tiada naungan kecuali naungan Allah. Tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Betul, dengan siapa tuh? Mereka berada dengan Allah, mengambil bersama dengan para nabi-nabi, waspada kepada para wali-wali Allah. Hingga ada lebihnya orang yang suka membaca Al-Quran. Makanya kita tanamkan dari diri kita sekarang saatnya untuk membumikan Al-Quran. Kita baca Quran. Makanya berbahagia orang tuanya yang mendorong anak di tahfiz Quran. Masya Allah. Kapan dia baca mendapatkan ampunan orang tuanya. Kapan dia baca mendapat ampunan orang tuanya. Itulah Al-Quran. Kalau enggak, apa kita dosa ya. Kalau enggak ya. Masya Allah. Itu kata Nabi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah. Jangan sampai meninggalkan doa. Tarkun doa maksiatun, meninggalkan doa maksiat, dosa." Makanya begitu kita salam jangan langsung pulang. Jangan Allahumma lantas jalan, jangan, tapi Allahumma antas salam. Tuh begitu kita kabur malaikat kita diajak ngomong, kita dengar, nggak dengar. Emang ente udah kaya? Emang ente nggak butuh Allah? Tuh kata malaikat. Emang ente nggak perlu Allah? Ente perlu Allah banyak. Allah nggak perlu kita enggak. Kita Allah nggak perlu sama kita ya. Satu kemanggisan kagak ada yang sholat Allah tetap mulia. Satu dunia kagak ada yang sholat Allah tetap mulia. Kenapa? Agar bertanya kita. Makanya jangan sampai meninggalkan doa. Itu kata Nabi, ud'ullaha, berdoa kepada Allah, wa antum muqinuna bil ijabah, dan Anda yakin akan diijabah. Jadi kita nggak yakin sih, jadi begitu terus jadinya. Yakin Allah Maha penerima doa. Kan Allah yang bilang, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian kepada aku, pasti akan mengabulkan permintaan. Kenapa? Allah itu innallaha la yukhliful mi'ad. Allah enggak pernah mengira janjinya. Yang kedua, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kata Allah, ya Muhammad, andai kata mereka tanya tentang aku, bilang aku dekat dan aku selalu mengabulkan permintaan orang yang meminta kepadaku. Dengan catatan diawali dengan sholawat kepada Nabi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Itu kita kalau begitu enggak, gampang aja doa dengan sholawat dulu. Insya Allah diijabah. Tapi kok lama banget? Nah, dia kagak tahu nih. Yang doanya lama diijabah, kenapa? Dia nggak tahu rahasia Allah. Doa ada 4 diijabah. Pasti diijabah, cuma ada 4 cara. Yang pertama, hari itu dia doa itu langsung diijabah. Itu doanya para nabi, para rasul, para wali, para orang-orang yang punya karomah. Kapan dia doa? Langsung hari itu juga dikabul. Ada seorang ahli ibadah dari Jawa ke Jakarta, dompet dihilang, diambil daun, bismillah, jadi duit. Terus hari itu dia berdoa, hari itu dia ngomong apa? Dalam keadaan kepepet. Jadi jangan sering-sering kalau kita bisa daun jadi duit, tiap hari kita cari daun. Jangan tuh ya. Kenapa? Ini cuma sekedar doang, lagi kepepet. Kapan dia doa? Langsung ijabah sama Allah. Yang kedua, hari ini berdoa 3 hari baru dikabul. Doanya orang-orang soleh. Ya Allah, saya punya kebutuhan ya Allah, saya pengen jual kebun saya, ya Allah belum laku, tolong ya Allah. 3 hari ada yang datang beli laku kebunnya, itu orang soleh.
3 hari, 2 hari baru dikabul. Ada yang lama 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun baru dikabul. Kenapa? Doanya tadi menghapuskan dosanya dulu. Begitu dosanya habis dengan doanya, baru ijabah doanya tadi. Yang keempat ditahan. Nanti pada hari kiamat, huru-hara luar biasa, ketakutan yang sangat, kepanikan yang sangat, datang pahala doa Anda. Tenang, ini saya pahala doa Anda, saya akan membela Anda sampai ke surga. Itu kata doa. Makanya jangan meninggalkan doa. Tetap minimal Allahumma tassalam. Yang kedua, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Itu minimal ya. Lalu apa? Wa'lamu, ketahui oleh kamu sekalian, annallah, ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala la yastajibu du'a, tidak akan ijabah doa seorang min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Doa hatinya kemana-mana. Imam lagi doa dia kemana aja hatinya, di pasar lah hatinya, iya, di tempat-tempat indah lah, dia dengan dia sedang berhayal hatinya. Nah doa tuh Allah nggak terima doa dari orang yang hatinya lalai, lahir dan main-main. Lagi doa sambil kipas-kipas, lagi doa sambil HP, amin, amin, amin. Tapi pada amin, amin, tapi benar makanya itu namanya mainan, gak ada kebahagiaan. Yang enak kalau doanya kita ngerti, lebih enak lagi. Mana ada tuh imam saya nggak pernah aminin doanya. Kenapa? Doanya buat dia sendiri. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Begitu orang berarti kita kagak dapat. Kenapa ya orang berdosa? Maksudnya Rabbana fir lana wali walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru kita amin. Baru tuh imam dia doa tapi buat dia diri sendiri. Kita jangan amin. Nah, aja buat dia doang. Kita kagak dapat jadi dengan doa dia ya. Yang penting domirnya. Kalau kita rame-rame pakai domir, anahnu kawil umurona, ya Allah panjangkan umur kami, wasaidah dan nasihatkan badan kami, waksir amwalana halalan toiban mubarakan wasiat, banyakin rezeki kami yang banyak, yang halal, yang berkah, yang luas. Wafir zunuban, ampuni dosa-dosa kami. Jadi kita aminin apa? Kita kena. Hingga wafir zunubi, ampuni dosa. Dosa itu doang, kita kagak diampuni dosa kita. Itu kalau imamnya kagak tahu ngerti domir. Makanya kita kalau dia nggak tahu berjamaah, beda doanya, ada pasti beda. Kenapa? Karena beda ininya, beda domirnya soalnya ya. Tuh, jadi Allah tidak menerima doa dari seorang hamba yang hatinya lalai dan main-main dalam berdoa. Banyak ke orang yang kipas-kipas, banyak kan? Ada? Mana orangnya? Di Solo kata kamera, pindah kemarin ya. Kalau pindah kemarin. Iya, masyaallah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataitumus sholata," andai kata kalian ingin datang untuk sholat, ke musola, ke masjid, ke majlis taklim, fa'alaikum bisakinah, jalannya santai aja. Biasa aja jalannya, jangan lari. Wah, kalau tinggal lari jangan, santai kata Nabi. Apa namanya? Biasa-biasa aja, jangan lari. Lari pakai sarung, seriput ya bodyguard, pulang. Kagak sholat jadi tidak dia, gara-gara lari, aku ketinggalan, ya jalan aja biasa. Emang kenapa? Nih kata Nabi. Pama adraktum, andai kata kalian mendapatkan imam belum sholat, pasalu, maka ada sholat jamaah sama-sama. Namanya imam muwafiq, bersama-sama tuh berarti sembahyangnya. Tapi wama patah tuh kalau ada luput gara-gara kita jalan santai, itu kan imam jadi udah satu rakaat, ya kan ya. Kalau ada sholat isya, gara-gara kita biasa aja jalannya agak kabur, agak lari, kita ketinggalan satu, ba'atimu, kita sempurnain, begitu imam salam kita naik lagi, gitu hasilnya. Kan gampang jadinya. Ini jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Ini kadang-kadang maaf banyak yang salah, banyak yang kurang rakaatnya dianggap udah pas, tapi belum pas rakaatnya, masih kurang. Tapi dia merasa udah pas, padahal dia salah. Ini contohnya banyak kita ngalamin, sering ngalamin. Saya makmum deh ya, makmum masbuk ketinggalan. Yang imam, Ustaz Satiman imam. Saya ketinggalan 2 rakaat karena kita pipis dulu, wudu, kan udah mulai sholat.
Begitu dia baru rakaat kedua, habis tahiyat pertama kan naik. Saya kan juga naik tuh, baru. Berarti kan kalau saya ikutnya berarti kan kurang 2, ya kan kurang 2, ingat ini kurang 2. Tapi pada saat pas imam udah ruku, saya masih berdiri. Pas imam udah naik ruku, saya masih berdiri. Itu nggak dapat 2 rakaat, jadi kurang 3 rakaat kita. Tuh kadang-kadang nggak ngerti. Kalau kita masuk berarti kita tungguin di rukunya imam. Kayak kita gini, datang Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Imam ruku, langsung ruku. Kalau dihabisin kita nggak dapat ruku imam soalnya. Coba kita habisin ya, nggak bakal imam udah naik, kita baru ruku, kagak dapat rakaat di situ. Berarti kita udah bukan kurang 2, kurang 3, berarti kan itu kurang tuh. Belum waktunya harusnya ruku, dia kagak ruku. Banyak yang begitu tuh. Banyak, kecuali bareng-bareng, beda lagi. Bareng-bareng nih berjamaah, takbirnya bareng sama imam. Tatkala imam udah ruku, kita belum ruku karena kita mungkin lama bacaannya, orang tua kan ada yang gitu ya. Begitu imam ruku, imam naik, dia masih diri, enggak kurang, tetap masih. Kenapa? Karena masing-masing coba bareng-bareng. Tapi sesujud terakhir sebelum imam naik kita harus ruku buru-buru. Itu kalau bareng-bareng ya, namanya imam muwafiq bareng-bareng. Kalau yang makmum muwafiq, kalau makmum yang ketiga namanya makmum masbuk namanya. Jadi dia bukan kurang 2 tadi itu, kurang 3. Kenapa? Karena waktunya ruku dia mesti ruku, kagak ruku. Sampai imam naik dia masih diri aja, agak dapat rakaat itu. Itu bukan kurang 2, kurang 3 dia berarti, paham ya? Nah besok kalau ada apa pasti ada begitu tuh. Ada kenapa? Karena dia nggak tahu fikihnya. Makanya kita mesti belajar fikih begitu, biar kita nggak salah. Kita anggap udah sah aja sholatnya, padahal kita belum sholat, belum lengkap. Yang kedua, kita sholat Jumat, hari Jumat ya. Tidur kita nih, tiduran, tidur opung ceritanya. Karena opung gemuk, makanya banyak ya. Tapi dia 9 dia makan tidur, kesiangan. Begitu opung ke masjid lagi sholat ke opung ini apa nama jamaah lagi tahiyat terakhir. Ini orang masih belum ngerti. Begitu dia sholat terakhir, kita kan lihatnya Jumat. Usolli fardhu Jumati rokaatain ma'amalita Allah Akbar. Langsung kita ini tahiyat bareng si imam. Begitu imam salat kita naik. Berapa rakaat kita salat? Berapa rakaat? 4, bukan 2. Itu namanya as-sholatu bila nawa, an-nawa bila sholat. Sholat kagak diniatin, niat kagak disolatin. Niatnya Jumat, sholatnya Johor, gitu maksudnya ya. Kalau sholatnya 2 berarti kita nggak sholat Johor, kita nggak sah, berarti kita belum sholat Johor. Kebanyakan begitu dia terlambat, imam lagi tahiyat, dia takbir, langsung dia duduk, imam salam, dia naik, itu lokal di sholat, salah ya. Sholatnya sholat Zuhur, niatnya niat Jumat. As-sholatu bila nawa, an-nawa bila sholat. Sholat kagak diniatin, niat kagak disolatin. Niatnya Jumat, sholatnya Zuhur, gitu maksudnya. Paham ya? Kalau andai kata ada yang ketinggalan, ada yang ketinggalan, ada aja dia ketiduran lah, apa namanya, jalan macet lah, jadi terlambatnya ke tempat ya masjid, atau lagi nunggu orang sakit lah, belum ada yang gantiin, betul ganti langsung berangkat sholat, ternyata udah tinggal, udah tahiyat, maka dia wajib niat Jumat, sholat Zuhur, ya itu kita pahami. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iza ahabba Allah abdan," apabila Allah cinta dengan hambanya. Ingat nih, apabila Allah cinta dengan hambanya, ibtalahu, diuji, dikasih sakit, udah pasti. Kenapa? Yang namanya cinta mesti diuji. Sampai mana kadar cintanya sama Allah, itu maksudnya. Dia kira-kira begitu sakit, berarti sembahyang nih, sakit berhenti sembahyang. Kenapa? Dia kesel sama Allah, berarti cintanya palsu, gitu maksudnya. Ke seorang pemuda kita mau pemudi, diuji dulu sama pemudi. Datang ke rumah pemudi, Assalamualaikum Pak, Waalaikumsalam. Ada Yanti Pak, oh itu lagi di rokok, kemana? Ke Bogor. Ada di dalam ya, diuji dulu, itu maksudnya, diuji dulu.
Sudah tahu ingat tuh dia gitu hasilnya. Oh berarti dia benar cinta sama si Yanti gitu hasilnya. Nggak bisa kata Nabi, kata Allah, Anda jangan merasa aman kalau bilang saya beriman kepada Allah tanpa mesti diuji. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal wal anfus was-samarat. 5 ujiannya. Tapi ingat, babasyiris sabirin allazina iza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku akan uji mereka hamba Allah dengan rasa takut gak ada pekerjaan, habis selesai kuliah susah nyari kerja, takut gak dapat makan, kalau uji. Dan dengan kehilangan harta, kehilangan buah-buahan, kehilangan jiwa dan rasa lapar, diuji pasti. Dengan dia sabar. Abashir sabirin, berikan kabar kepada orang sabar. Kenapa? Inna sabirina yadkhulul jannata bighairi hisab. Orang yang sabar masuk surga enggak pakai dihisab, langsung aja masuk. Dan karena sabar. Diuji dengan kematian anaknya, sabar. Dengan kehilangan hartanya, sabar. Kalau ngomel-ngomel enggak. Kalau ngomel enggak sabar namanya. Apa kata Nabi? As-sabru inda sadmati ula. Sabar pada bentrokan yang pertama. Pas iman, sepeda ada hilang, ya biarin dah, langsung begitu. Tapi kalau pakai marah-marah gak jadi. Pas iman, sepeda hilang, mana orang tuh? Langsung masuk orang. Kalau aku bacok belum banyak agak sabar gitu maksudnya. Kelihatan, langsung pada bentrokan yang pertama gitu maksudnya. Kalau kita sabar, yuwaffas sabirina bighairi hisab. Kalau berikan pahala orang sabar, masuk surga tanpa dihisab lagi. Sakit wajar kan? Wajar sakit, yang namanya dunia kan ya. Dunia tuh gak bisa sehat, gak ada nih dari sini nih, dari Bapak namanya Bapak Rusdi, dari Bapak Rusdi sampai Bapak Santima sampai saya, gak ada yang sehat. Pasti pernah sakit, pasti pernah. Kecuali Anda yang gak pernah sakit 102 tahun tuh Fir'aun, karena dia gak pernah sakit, sombong lah. Sombong, anak rabbukum a'la, saya Tuhan yang maha tinggi. Kenapa? Karena nggak pernah sakit, akhirnya menyombongkan diri. Tapi dengan sakit menghapuskan dosa. Apa kata Nabi? Al-huma lailatan, orang yang meriang semalaman, dia sabar menghapuskan dosa setahun. Coba meriang doang tapi sabar. Panas dingin kalau kata kita ya. Tapi dia sabar menghapuskan dosa 1 tahun. Bagaimana kalau orang yang lama di tempat tidur, ada kan yang lama kan ya? Iya, ada yang di kursi roda, stroke, gak bisa kemana-mana, tapi dia sama habis dosanya dulunya. Orang yang sakit lama karena sabar, meninggalnya pasti bersih, pasti bercahaya. Kenapa? Udah gak ada dosanya soalnya. Setiap orang yang sakit diangkat dosa-dosanya. Bahkan kata Nabi, hatta sauka, hingga kena duri dia mendapatkan ampunan dosa. Kena duri tapi kita sabar menghapuskan dosanya. Jadi kita mesti sabar ya. Ibu, ada ibu enggak? Ibu mesti sabar Bu. Kalau kenapa? Kalau lagi nggak kawin lagi ya. Sabar. Namanya dunia kan ya. Namanya dunia. Pasti kita sabar. Wallahu a'lam bishawab. Mas Sobir sini sebentar. Ini jadi saya ada amanat nih Pak dari kakak saya sih. Guys, saya punya madrasah. Meninggal orang tua saya udah mampu. Kan ya semuanya kan. Ya udah mampu madrasah. Dalamnya fakir miskin, anak-anak yatim. Takutnya lagi belajar ambruk kan kita jadi viral. Assalamualaikum asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi fi kitabillahi ta'ala wa khairal hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Asarul umuri muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imami mu'allifi rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'abihi wa bi ulumihi fi daraini amin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
Adibu auladakum ala salasi hisoli. Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara. Kalau kita didik anak-anak kita dengan 3 perkara ini, insya Allah kita bisa berkumpul dengan mereka di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, hubbi nabiikum. Didik mereka agar cinta kepada nabinya, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang bisa memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Kenapa? Semua nabi, 124.000 nabi dan 313 rasul memiliki doa pamungkas masing-masing. Semua udah dipakai di dunia, tapi nabi kita enggak, disimpan di akhirat. Buat apa? Untuk berikan syafaat buat umatnya nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Makanya kita mesti mencintai nabi kita, jadikan nabi kita idola dalam rumah tangga kita, dengan banyak-banyak berselawat kepada nabi, dengan memperbanyak menyebut nama nabi. Kalau kita menyebut nama orang tua belum dapat pahala, kita nyebut nama guru kita belum dapat pahala, tapi kita menyebut nama nabi kita, masya Allah, man sholla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali diberikan pahala 10 kali oleh Allah. Makanya kita sering-sering selawat. Selawat macam-macam. Ada selawat nahriyah, ada selawat sajadatun nubuh, ada selawat kamilah, ada selawat dustur, ada selawat badar. Yang kita mau yang mana? Sekarang banyak banget. Ada selawat tibil qulub, ya, ada selawat al-busra. Sekarang banyak selawat. Terserah kita. Dirikan di apa sama anak kita biar cinta kepada nabinya, cinta kepada pemain bola, jadi bisa berikan syafaat buat kita. Cinta kepada penyanyi, dia bisa menolong kita. Tapi kita cinta kepada Nabi, otomatis Nabi akan menolong kita. Masya Allah. Dikasih tuh anak-anak selawatan, mau tidurin anak selawatan, mau masak orang tua tuh ibu-ibu pakai selawat, goreng tempe dengan selawat, enak. Selawat dengan tempe, apa namanya, selawatnya terserah kita ya. Selawatnya ada tuh kalau untuk goreng tempe, apa tuh namanya, yang selawatnya apa, sambil goreng tempe sambil selawat, apa selawat saya lupa tuh. Ya Muhaimin ya salam, sambil goreng tempe isi kita selawat, jadinya enak, makan sedap. Ya Muhaimin ya salam, salimna wal muslimin linabi khairil anam wa bil ummil tempe angus. Terus keenakan dia, keenakan saking khidmatnya tempe angus. Ya tempe angus dikasih potong-potongin lagi buat suami lagi. Karena kagak suami ini sambil ngasih deg-degan, mulai enggak sampai. Apa angus ibu? Iya bang. Kenapa? Gara-gara Muhaimin. Muhaimin mana? Kalau orang marah bang, selawat. Oh selawatan, mau makan juga dah. Kalau kagak makan, pernah soalnya kejadian gitu, nggak makan makanan dengan selawat. Hati ada, biar angus tapi enak. Tuh beda dengan kagak dengan selawat beda ya. Apalagi wa hubbi ahli baiti, cinta dengan keluarga Nabi. Siapa yang tahu nama-nama istriku? Kata Nabi dalam kitab Aqidatul Awam, siapa yang kenal dengan anak-anakku, aku pegang lengannya, aku tutup ke surganya Allah. Bagi yang kenal dengan keluarga Nabi. Kita dari kecil udah Islam, tapi belum tahu nama-nama anak Nabi ya, nama-nama istri Nabi. Anak Nabi ada 7, ya ingat ya, yang 3 laki-laki, yang 4 perempuan. Wa sab'atul auladu minhumu salah satu mina zukuri tubhamu Qasim wa Abdullah wa Taibu
wa tahirun dizaini zayulaqabu atahu Ibrahimu min Sariyah wa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Jadi yang dari Khadijah cuma dua, Qasim dan Abdullah. Yang satu lagi dari selir, dari hadiah dari orang Romawi yang namanya Maria Al-Qibtiyah. Jadi Qasim sama Abdul itu anaknya Khadijah. Cuman yang satu ini Ibrahim bukan anaknya Khadijah tapi anaknya Maria Al-Qibtiyah. Kita mesti tahu tuh. Lalu yang empat perempuan, wa arba'u minal inasi tuskaru ridwanu robilil jami'i yuskaru Fatimatu Zahra ubakluha Ali wabnahu masjidoni fadluhum jalib azainabun. Zainabun tuh wakadaha Ruqayyah wa ummu kulsumin zakat radiyah. Fatimah, Ruqayyah, Zainab, ummu kulsum mesti dihafal. Begitu kita apa, suruh anak kita hafalin biar nanti diajak oleh Nabi ke surganya Allah. Sekarang istri Nabi ada 11. Nabi masih ada, meninggal 2. Masih ada, tinggal 2. Meninggal 2 orang. Siapa? Siti Khadijah dan Siti Zainab. Tinggal berapa? Tinggal 9. Antis ini swatin wafatul Mustafa Goyirna fakhtarna Nabi al-Muqtafa Akisatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah Indun wa Zainabun kaza Juwairiyah lil mu'minina ummahatu mardiyah. Coba ulangi. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda. Aisyah, Hafsah, Sauda. Ingat itu ya. Aisyah, Hafsah, Sauda. Aisyatun wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah. Sofiyah, Maimunah, Romlah. Hindun wa Zainabun kaza Juwairiyah. Hindun, Zainab, Juwairiyah. Ini tak kala Nabi mati, mereka dikasih pilihan, mau nikah? Enggak, saya enggak bakal nikah lagi setelah nikah dengan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Jadi setelah ninggalin Nabi, mereka enggak mau nikah. Mereka lebih memilih tetap menjadi istri Nabi walaupun dia telah meninggal dunia. Jadi apalin tuh apa sekarang? Ntar pulang sendal tukar, lupa aja lagi. Ya, tukar sendalnya lupa lagi. Ya, ingatin dia, jangan sampai kita enggak apa. Kenapa? Karena kita kan idola kita Nabi, pemimpin kita Nabi. Ditanya, waman Nabi ke siapa? Nabi Muhammad. Tapi kita nggak kenal sama keluarganya. Iya. Makanya kalau kita hafal halin yang berbau Islami, nama Nabi, nama mereka itu nggak bakal berubah. Tapi kalau ngapalin nama menteri, 5 tahun berubah lagi. Iya, 5 tahun berubah lagi. Tapi kalau kita tentang Islami nggak bakal berubah. Nama anak Nabi, nama malaikat, nama Allah Usmaul Husna gak bakal berubah sampai kapanpun. Apalagi didik anak kita qiraatil Quran, dan didik anak kita agar bisa membaca Al-Quran. Kita mesti sedih, kita mesti berduka kalau anak gak bisa baca Quran. Kenapa? Kapan-kapan anak baca Quran, orang tuanya mendapat rahmat di alam kuburnya. Itu kata Nabi. Tatkala orang tua dikubur, Nabi dia tiba-tiba datang terang banget. Ya Allah, ini dari mana? Lihat tuh, anakmu sedang baca Al-Quran, terang kuburan bapaknya. Tuh anaknya begitu. Ada seorang malaikat dihalang-halangi sama makhluk. Kamu siapa sih menghalangi? Saya mau nanya aja. Nanya aja, saya gak bakal bisa sama dia. Kenapa? Nih, pahala